Tahu. Itu video call gak? Tadi pas kumpul Di sini udah bengong aja, saya nggak tahu. Ada sini Kenji. Ada sini Kenji. Nah, Kondisi orang tua bayinya sekarang ada. Alhamdulillah. Kalau kata dokter saya Mbak Enji, jangan sampai Mbak Enji yang jadi pasien saya. Itu kata dokter jantung saya ya. Mbak Enji juga harus jaga kesehatan, Mbak Enji harus menjaga ritme. Karena saya sendiri. halo Tribuners. Angelina Sondang atau dikenal sebagai model di zaman dulunya dan juga anggota DPR RI sedang fokus mengurusi sang ibunda yang saat ini masih terbaring lemah karena penyakit. Penyakitnya cukup keras sehingga ibunda dari Angelina Sondang sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit selama 2 minggu. Bahkan sang ibu sempat dipasang 2 selang, yaitu selang oksigen dan juga selang untuk makan, serta menurut pengakuan Angie, sang ibunda juga sudah dipasang ventilator. Namun orang tuanya atau ibunya mendapatkan mukjizat sehingga saat ini kondisinya cukup membaik dan sudah mendapatkan perawatan di rumah dan menjalani pemulihan. Namun dalam proses pemulihannya, Angelina Sondang selalu menemani sang ibu dan dibantu oleh seorang suster. Hal apapun dilakukan oleh Angelina Sondang selama mengurusi sang ibunda, termasuk dirinya mau menyanyikan lagu-lagu gereja, lagu-lagu rohani umat Nasrani demi menghibur sang ibunda. Padahal Angelina Sondang sudah mualaf dan juga berbeda keyakinan dengan sang ibunda. Berikut hasil wawancaranya bersama dengan Angelina Sondang. Kondisi orang tua bayinya sekarang ada. Alhamdulillah. Kalau kata dokter saya Mbak Enji, jangan sampai Mbak Enji yang jadi pasien saya. Itu kata dokter jantung saya ya. Mbak Enji juga harus jaga kesehatan, Mbak Enji harus menjaga ritme. Karena saya sendiri. Ya, jadi ketika Mbak Alia datang gitu memberikan informasi, saya kayak punya kakak gitu. Oh iya ya, ada yang ngasih tahu gitu lah, harus begini karena kan nyaris nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Dan Mbak Alia datang tepat pada waktunya aja, tiba-tiba pokoknya Mbak Alia tuh pop in. Jadi makanya ketika sekarang ini saya merasakan bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada Mbak Alia untuk mendapatkan semua gitu loh, pahala atas kebaikannya merawat orang tuanya, dan itu tuh luar biasa. Orang tua bayinya sekarang ada kesehatannya seperti apa? Alhamdulillah mami saya tuh udah lepas selang oksigen gitu, udah mulai bisa jalan, berdiri, komunikasinya juga udah mulai lancar. Memang shock berat pada saat 2 kali harus masuk ICU. Jadi kan mama saya tuh masuk ICU pertama kali di Pondok Indah, kemudian balik ke rumah, kemudian 3 hari di rumah, tanpa lagi masuk ICU lagi di Medistra. Dan alhamdulillah sekarang udah di rumah, home care. Betul, aku mengikuti pesan-pesannya Mbak Ale, tapi kondisi mami saya alhamdulillah ya, tidak perlu tabung oksigen, tidak perlu ventilator, masih conscious, masih sadar, masih bisa komunikasi. Sekarang lagi dilatih pelan-pelan untuk speech therapy. Jadi Selang yang tadinya terpasang di hidung itu untuk makan dan obat ya? iya, Sekarang udah dilepas. kalau itu kan ada 2 selang ya, selang oksigen dan selang untuk makanan. Nah, yang masih terpasang itu adalah selang yang untuk makanan karena mami saya tuh masih kesulitan untuk nelen. Nah, untuk kasus fenomenia di usia lanjut yang paling membahayakan kan adalah kalau makan dia malah masuknya ke paru. Jadi memang suggest dari dokter adalah bagaimana agar supaya masuknya lewat mulut aja ya Mbak Enji, ya nggak apa-apa. Tapi sudah mulai speech therapy. Speech therapy itu tuh adalah melatih agar supaya tenggorokannya juga bisa punya daya dorong untuk mendorong makanan masuk, dan lidahnya juga di terapi juga agar supaya bisa melakukan gerakan-gerakan selayaknya orang makan. Sekarang ditemani siapa Mbak Enji di rumah? Akhirnya aku mengikuti sarannya Mbak Alia, aku pakai suster gitu ya, karena memang saya juga harus punya tugas dan kewajiban, kadang-kadang harus antarin Keanu juga ke sekolah gitu kan, dan juga saya seorang diri ya, dalam artian saya tulang punggung keluarga. Kalau misalkan saya nggak kerja juga nanti bagaimana dengan mami saya dan juga Keanu. Tapi lillahi ta'ala alhamdulillah rezeki selalu ada, Allah selalu memudahkan. Jadi saya masih bisa diberikan kesempatan untuk pertama merawat orang tua. Banyak orang punya banyak duit tapi nggak punya kesempatan untuk merawat orang tua.
tua. Jadi dan kalau saya membayangkan ya kalau misalkan kerjaan saya kayak dulu mungkin saya nggak akan pernah bisa ngedampingin mami saya. Tapi kan kemarin tuh 2 minggu penuh saya masih bisa merawat mami saya dan saya bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, ternyata ini adalah nikmat terbesar. Saya masih bisa dikasih rezeki sekaligus saya dikasih waktu untuk merawat. Tapi Mbak Enji menjadi ini di sosial media juga, ibu kan suka dengar lagu-lagu rohani, sedangkan Mbak Enji juga mendampingi. Iya, kalau bagi saya apapun yang menjadi permintaan orang tua saya ikuti. Jadi kalau saya minta didoain, misalkan tolong ya saya panggilin pendeta, ya saya panggilin. Atau tolong ya saya pengen dengar lagu ini lagu gereja ya. Apalah yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati orang tua saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha mengetahui, Allah tahu niat saya hanya ingin mendampingi mami saya di usianya yang ya tahun ini 75 tahun. Tapi di usia yang 75 tahun ini sekarang lagi sakit, mungkin semangat untuk sembuhnya seperti apa sih Mbak Enji? Aduh, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi gini, mami saya tuh kan kena demensia. Jadi ketika kena demensia kita punya kesulitan untuk berkomunikasi. Mami sakit, apa yang mami rasakan, mami tuh kadang-kadang tantrum. Jadi misalkan kalau saya mau dengar lagu gereja, nah itu mesti. Jadi nanti kalau misalkan kadang-kadang tidak diikuti kemauannya, tensinya naik, itu kan pengaruh ke jantung, nanti bermasalah dengan saturasi oksigennya. Ini memang kadang-kadang mungkin yang tidak bisa dibayangkan oleh orang yang mungkin tidak melihat keadaan mami saya langsung adalah bagaimana merawat orang tua yang sedang sakit dengan demensia. Jadi kita minta makan gitu kan dia marah gitu kan, dan kita tetap harus menjaga stabilitas emosinya agar supaya tensinya tetap di 120 130. Kalau misalkan nggak keikutan maunya dan tantrum, itu yang menyebabkan hipertensi. Nanti kalau hipertensinya naik, jantungnya juga kerjanya cepat, pompanya cepat, itu bisa langsung ke pembuluh darah, dan itu yang kami lakukan. Tapi masih ingat mungkin nama-nama anaknya atau cucunya masih atau sudah Udah ini ya. Ya pokoknya kalau semua kadang-kadang diingat, kadang-kadang